Pemirsa, silaturahmi kebangsaan Anies Baswedan di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada hari ini mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat hingga tokoh juga pun ulama. Bahkan saat berkunjung ke salah satu pondok pesantren, tokoh ulama di sana resmi bergabung ke Nasdem. Dan saat ini kita sudah bersama Andromeda Arizal langsung dari Mataram, NTB. Andromeda, selamat malam. Bisa Anda rangkum bagaimana agenda safari kebangsaan Anies Baswedan pada hari ini? Ya, selamat malam Yohana dan juga pemirsa. Setelah kemarin melakukan silaturahmi kebangsaan Anies Baswedan di Kabupaten Bandung dan juga Kota Bandung, kemudian dilanjutkan dengan Tangerang dan juga Banten. Di hari ini Anies kembali melakukan silaturahmi kebangsaannya di Nusa Tenggara Barat selama 3 hari. Ada 3 kabupaten dan kota yang akan dikunjungi oleh Anies. Pertama adalah Lombok, kemudian juga Biak dan juga Sumbawa. Untuk di lokasi ataupun di kota pertama ini di Kota Lombok, di mana Anies ini sudah datang di Kota Lombok ini sekitar pukul 9 pagi tadi bersama didampingi oleh Ketua DPW Partai Nasdem untuk wilayah NTB, Willy Aditya, kemudian juga Wakil Ketua Umum dari Partai Nasdem, Ahmad Ali, dan juga beberapa jajaran dari DPP Partai Nasdem. Saat tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, Anies ini langsung disambut oleh sejumlah simpatisan dan juga relawan untuk melakukan kunjungan pertamanya. Untuk kunjungan pertamanya, ini melakukan kunjungan di salah satu pondok pesantren yang sudah cukup terkenal dan juga ternama di Nusa Tenggara Barat, yaitu ada Ponpes Yatofa Bodak, di mana tadi Anies menyampaikan sejumlah pandangan dan juga dialognya bersama dengan pimpinan dari pondok pesantren di hadapan ribuan santri dan juga santriwati yang ada di pondok pesantren ini. Ada pesan hal yang cukup menarik yang disampaikan oleh Anies Baswedan di hadapan ribuan santri ini berkaitan dengan pesan untuk mencintai seluruh masyarakat yang ada. Dan pesan inilah nantinya yang akan dibawa oleh Anies dalam pemilu ataupun Pilpres 2024 untuk saling menitipkan kebaikan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Hal inilah yang selalu disampaikan oleh Anies Baswedan dari setiap kunjungannya ke beberapa kota, bahwa kesetaraan dan keadilan ini menjadi salah satu hal utama yang sangat juga penting. Dan menariknya seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Yohana, bahwa dari salah satu tokoh politik dan juga ulama di pondok pesantren ini juga selama 40 tahun berada di salah satu partai, untuk di hari ini resmi bergabung menjadi kader dari Partai Nasdem. Kami melihat bahwa dari setiap agenda safari kebangsaan Anies Baswedan di beberapa kota, terutama di hari ini, ada 2 hal utama yang selalu Anies Baswedan sampaikan, dan hal ini pun sudah dikonfirmasi oleh Ketua DPW Partai Nasdem NTB, yaitu Willy Aditya, bahwa pesan yang pertama adalah membeli ataupun membahas ataupun mengambil masalah-masalah yang ada di masyarakat. Seperti halnya tadi Anies Baswedan pun juga berdialog terutama dengan peternak sapi yang ada, dan di mana dari dialog ini memiliki ataupun menitipkan potensi-potensi dan juga aspirasinya yang nantinya akan dibawa oleh Anies Baswedan. Terutama, dan yang kedua adalah berkaitan dengan kolaborasi. Selama memimpin DKI Jakarta 5 tahun, kami ketahui bahwa Anies selalu menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan suatu hal yang penting. Dari kegiatan ataupun safari politik Anies Baswedan ini, kolaborasi ini merupakan suatu hal yang terpenting juga, dimana kalau kita melihat dari setiap agendanya, memang ini bukan hanya agenda yang disampaikan ataupun dicanangkan oleh Partai Nasdem, melainkan dari seluruh pihak yang ada, baik itu relawan ataupun juga masyarakat yang ada. Bahkan dari simpul-simpul kegiatan-kegiatan ini juga selalu sangat antusiasmenya luar biasa. Kami melihat misalnya pada saat kegiatan terakhir tadi sebelum dilakukan penutupan, yaitu adalah pelantikan dari DPRT Partai Nasdem untuk selombok. Kalau kami lihat, ternyata bukan hanya dari Partai Nasdem saja yang berada di dalam kegiatan tersebut, melainkan juga dari beberapa pihak-pihak luar yang ada untuk menyaksikan dan juga melihat seperti apa sosok dari Anies Baswedan. Terutama kalau yang kami lihat juga bahwa kegiatan dari Anies Baswedan untuk di Lombok ini, hari ini memang masih ada pertemuan dengan sejumlah relawan dan akan dilanjutkan dalam 2 hari ke depan. Yohana. Nah, Andromeda, lalu seperti apa saja dan kemana agenda Anies ini akan dilanjutkan?
Ya, betul sekali bahwa di hari ini memang sudah selesai untuk di Lombok. Kemudian besok masih ada 2 kota lagi untuk di wilayah Nusa Tenggara Barat, yaitu adalah ke Bima dan juga ke Sumba. Dari kedua kota ini masih sama, agendanya adalah untuk bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh dan juga ulama yang ada. Kemudian nanti juga Anies Baswedan ini akan melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh ponpes yang ini diasuh oleh Pak Din Syamsuddin di esok hari. Kemudian nanti rombongan masih akan lanjut ke 2 kota lagi, dan dikabarkan memang selain 2 kota di NTB dapat kami konfirmasi bahwa akan melanjutkan tur ke Kalimantan. Kalau kita melihat dan juga mengetahui bahwa agenda safari kebangsaan dari Anies Baswedan ini masih akan terus dilakukan dalam beberapa bulan ke depan. Kalau kita bisa melihat memang ada hal yang sama dari setiap agenda politik Anies Baswedan di setiap kotanya adalah antusiasme masyarakat untuk hadir dan melihat secara langsung sosok dari calon presiden yang diusung Partai Nasdem ini seperti apa, dan dibuktikan dengan kegiatan ataupun rangkaian setiap kegiatannya di berbagai kota ini, antusiasmenya juga cukup luar biasa. Demikian Yohana yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, Andromeda Arizal melaporkan langsung dari NTB. Terima kasih, Andro.